keris Kolowijan yang kenapa dinamakan Kolowijan? Biasanya untuk pakem keris yang memiliki look di atas 13 look ke atas. Kalawijan sendiri memang keris ini dipercaya memiliki tuah yang spesial dan untuk orang-orang spesial, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa untuk teman-teman para pecinta Tosanaji. Berjumpa kembali bersama kami dari Keris Sakti. Untuk episode kali ini kami akan membahas tentang keris pusaka Kalawijan. Dan pembahasan ini akan disampaikan oleh kayak biasa Kamas Dewanto. Siap. Tentunya di episode kali ini kita akan membahas sebuah pusaka yang untuk saat ini tergolong sangat langka, Bang. Langka dan kalau waktu tahun seingat saya di bawah tahun 2000 keris Kalawijan itu orang nggak mau, Bang. Nah, yang kita mau bahas saat ini adalah keris Kalawijan. Nah, di era sebelum tahun 2000 saya sering nemuin keris Kalawijan. Alasannya kenapa nggak mau? Karena pertama memang keris Kalawijan ini sama halnya kalau di pusaka itu pamor gubet gitu. Dulu jarang yang mau pamor gubet atau pamekang jagat gitu, apalagi pegat wojo itu nggak mau. Namun saat ini termasuk Tangguh Mataram Madiun ya. Mataram Madiun dulu orang nggak mau. Sekarang ada komunitas penghobi tersendiri tentang pusaka Madiun ini. Dan ini Kalawijan yang ini gitu ya, saya rebutan dengan salah satu kolektor di daerah Jakarta gitu. Jadi kita main salip-salipan tuh. Main dulu-duluan. Dan kebetulan pemilik sebelumnya teman saya gitu, seorang kolektor juga. Alhamdulillah ada peribahasa bahwa pusaka menentukan jodohnya. Dan ini sangat istimewa tentunya. Oke, kita langsung review keris Kolowijan dengan look 31 ya, betul. Ini sudah bersertifikat ya. Sudah bersertifikat dengan kurator nasional Pak Haji Dudu Hidayat. Nah, keris Kolowijan dengan look 31 tentunya ini super langka, Bang. Apalagi di era yang sepuh. Ini kalau kita lihat dari sisi garap, ini estimasi itu era kerajaan Mataram abad 17-an. Tentunya udah bukan muda lagi ya. Itu. Nah, yang agung lah. Ya, betul. Yang kita mau bahas dari keris Kolowijan yang kenapa dinamakan Kolowijan? Biasanya untuk pakem keris yang memiliki look di atas 13 look ke atas. 17, 21 dan seterusnya 27, ya, 25 gitu kan ya. Dari normal lah. Betul. Nah, Kalawijan sendiri memang keris ini dipercaya memiliki tuah yang spesial dan untuk orang-orang spesial, Bang. Itu contoh ada beberapa saya baca di literatur sejarah tentang keris Kolowijan dan berdasarkan diskusi dengan teman-teman Tosanaji juga, bahwa Kolowijan ini dipegang oleh seseorang yang mempunyai pengaruh atau skill, kalau bahasa sekarang skill ya, skill khusus, misalnya seperti penasehat spiritual kerajaan gitu, atau sesepuh yang mempunyai istilahnya pengaruh yang sangat luas gitu. Nah, Kolowijan di sini memiliki artian yaitu menambal segala kekurangan dalam artian menyempurnakan. Misalnya seseorang ini mempunyai pengaruh yang besar di suatu posisi. Nah, sisi lengahnya itu diritualkanlah oleh sang empu untuk menambal hal itu, gitu, supaya genap atau sempurna.
Itu makanya untuk menutup celah lah itu. Ya, menutup celah itu. Nah, paham kedua ada juga untuk menutupi kekurangan. Kan itu, misal seorang penerus tahta gitu kan ya, dia punya kekurangan dari sisi apa? Dibuatlah keris Kolowijan ini untuk menyempurnakan sisi atau menambal sisi kekurangan tersebut gitu. Makanya keris Kolowijan ini sebetulnya kelas pusaka yang betul-betul memang dianggap pusaka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena keris itu enggak semuanya bisa dipusakakan, Bang. Contoh, di era yang sering saya bilang, di era Mataram Pertengahan, dibebaskannya para penduduk memegang pusaka sebagai bentuk perlawanan atau mempersenjatai penduduk untuk melawan penjajahan. Itu. Tapi di era Pajajaran, di era misalnya Mojopahit atau Mataram Sepuh ke atas, ini merupakan identitas atau pusaka yang tidak semua orang boleh memiliki. Itu tentunya seperti itu. Dan keris Kolowijan di atas Look 21 itu sangat super langka gitu. Dan ini saya jujur aja tinggal satu-satunya, bahasanya apa ya, kelangenan ya, istilahnya pusaka kesayangan. Dan ini bisa dilihat ya. Nah, ini sangat istimewa kalau kita lihat dari sisi garapnya, pamornya. Ini pamor pendaringan kebak. Ada yang bilang karena waktu itu dilihat dari loop atau kaca pembesar, ini bisa pendaringan kebak atau bisa beras huta katanya itu. Nah, secara filosofi mau beras huta, mau pendaringan kebak, lebih ke arah secara filosofinya itu suatu harapan tentang keberlimpahan materi bagi si pemiliknya. Dan ini sangat luar biasa. Pulen dari sisi garapnya, tantingannya juga enak. Oh iya, salah satu ciri dari keris Kolowijan adalah kesimetrisan yang dari sisi simetris itu panjang bilah itu biasanya di atas normal. Contoh ini, antara lebar di bagian gandik bawah dengan panjang bilah ini memang memiliki ciri khas yang tidak sama dengan keris-keris pada umumnya itu. Dan kalau kita lihat dari sisi garap juga, ini merupakan pegangan pembesar di eranya. Kok saya asal sebut? Nah, dulu ceritanya Bang, ketika saya diskusi dengan para senior maupun teman-teman, dulu saya anggap beliau-beliau itu sakti waktu pemahaman saya di dunia pusaka ini belum jauh. Kenapa saya bilang sakti? Oh, ini Majapahit, oh ini Pajajaran, luar biasa ilmu terawangannya. Ternyata semua itu berdasarkan pembelajaran. Nah, bagaimana? Syaratnya adalah kita harus bisa mengupas untuk menentukan sisi material garap sebuah pusaka. Jadi mohon maaf kalau sering yang orang WA ke saya kan kirim video atau foto, bisa nggak ini diestimasi era mana, kan itu. Oh, saya terus terang nggak bisa, karena di pusaka ini ada istilah nanting langsung. Nah, tentunya kalau kita perkirakan dengan cara menanting seperti ini, tentu beda. Mana pusaka buatan lama atau istilahnya sepuh, mana yang kamardikan atau ada juga istilah lawas ya. Itu di tantingan beda. Karena ya setiap era itu punya ciri khas. Kalau Majapahit kan kalau kita tanting luar biasa. Dia garapnya pulen namun ditanting itu ringan. Nah, itu. Jadi keris Kolowijan ini misalnya dipakai oleh orang-orang yang punya kemampuan khusus, baik kalau zaman sekarang entah di seorang lawyer, seorang arsitek gitu kan ya,
atau seorang bagian divisi khusus gitu kan ya, yang keahlian khusus lah, keahlian khusus, entah intelijen atau apapun, ini secara tua beliau itu untuk memproteksi si kekurangan. Jadi penyempurna lah dari kemampuan orang tersebut gitu. Karena gini, ada sebuah filosofi, semakin tinggi pohon semakin kencang angin bertiup. Biasanya banyak sisi celah yang dimanfaatkan oleh lawan untuk menjatuhkan gitu loh Bang. Nah ini untuk menambal sisi kekurangan, intinya seperti itu. Dan ini sebetulnya warangka bawaannya, tapi kita revisi supaya kelihatan cantik gitu, bagus lah. Kenapa jadi batuk ya Bang? Luar biasa, ini kita bakar dupa juga sebagai suatu aromaterapi, karena wewangian itu sunnah ya, sunnah gitu. Jadi sekian mungkin di pembahasan yang singkat ini, semoga bermanfaat tentunya. Monggo ke Sohibul Bed. Oke teman-teman, cukup sekian untuk edukasi tentang keris Kolowijan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.